Alladzi ja'ala 'alaina al-Islam dinan wa ja'ala syahadatan 'ahida was-salata li dinillahi ibadah waz zakati zakiyya was-shauma janaha wa yaumal fitri 'ida asyhadu an la ilaha illallah ja'alahu lana tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina karim uswatun hasanatun lil anam. Ayyuhal hadirun minal muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha fi ayyi makan wa zaman. Fa'lamu anna Allah qad qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-dina walau karihal musyrikun. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidaqin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan yang paling membahagiakan bagi kita berid pada hari raya hari ini, kita memiliki keyakinan dan pasti menang atas dasar iman bahwa pada hari ini dosa-dosa kita kepada Allah bersih sama sekali, tersapu oleh kegiatan puasa, tarawih, sedekah, zikir, dan tadarus selama sebulan penuh, ditambah dengan i'tikaf berlama-lama di masjid. Keyakinan ini didasarkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha berkah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kamu dan mentradisikan kepada kamu untuk memperbanyak amalan di malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan ini dan memperbanyak amalan-amalan di malamnya, ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam suasana nirdosa ini, marilah kita torehkan sejarah hidup kita, baik sebagai individu, sosial, masyarakat Islam maupun kebangsaan dalam wadah NKRI untuk menuju perubahan menyeluruh dan berkemajuan. Dalam kapasitas sebagai bangsa, kita menuju perubahan ke arah hidup yang demokratis, yaitu demokrasi yang identik dengan musyawarah. Jadi bukan demokrasi, yaitu demokrasi memaksakan kehendak dari yang berkekuatan besar. Berkemajuan berarti pajak murah, bahan bakar murah, sembako murah, nilai rupiah meningkat tajam, dan semua kurus mata uang asing. Terbebas dari rasa takut untuk menyatakan pendapat maupun mengkritik terhadap sesuatu yang memang perlu dikritik. Singkatnya, makmur yang berkeadilan dan adil yang berkemakmuran.
Di dalam kata mutiara Jawa, murah sandang, murah pangan, murah papan, ayem, tentrem, kerto raharjo, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Mengapa perubahan menyeluruh ini perlu diusahakan bersama tanpa menyalahkan siapapun? Keadaan kita sebagai umat Islam sedang kurang beruntung, meskipun jumlah kita mayoritas. Banyak bermunculan isu murahan, antara lain anti yang berbau arak, sementara Islam bersumber dari sana dan Nabi Muhammad asli dari Arab. Sepanjang sejarah di negeri ini tidak ada orang Arab itu korupsi. Komandan azan dipersoalkan, membagi buka takjil pada peraturan khusus. Demikian juga berbuka bersama yang semuanya menjadikan kurang nyaman di dalam menjalankan syariat Islam, meski hanya terbatas di dalam soal-soal ibadah. Dalam berbangsa banyak hal-hal yang kita mesti harus berprihatin. Umpama saja pajak rendah, BBM mahal dan sulit, hasil produksi pertanian dalam negeri anjlok, sementara harus melakukan impor. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kaum muslimin yang berjenggot dikatakan bodoh, lebih panjang jenggotnya lebih bodoh lagi. Sementara Rasulullah berjenggot, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berjenggot, Ki Haji Ahmad Dahlan juga berjenggot. Pencitraan yang tampak bagus tetapi sejatinya adalah bohong besar, selalu tampak mencolok di mata massa. Politik soal uang menjadi budaya yang permisifme dan masih banyak yang tidak disebutkan di sini. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebobraan umat, siapapun dia, termasuk rakyat, adalah karena cinta dunia, hingga taraf mengalahkan pandangan akhiratan. Marilah mengubah dari pandangan hidup materialisme duniawiah menuju pandangan hidup yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, berkeadaban, bermartabat, toleran dan santun. Perubahan ini sebetulnya hanya mengikuti irama perubahan waktu. Waktu tidak pernah berhenti dan mundur. Waktu selalu dan selamanya bergerak maju. Apapun yang tidak mengikuti perubahan waktu pasti akan hancur, digilas oleh waktu itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zaman qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard ila akhirih." Zaman atau masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Waktu menggiring apa saja yang ada di dalam pangkuannya untuk merubah menjadi baik sebagaimana watak asli dari waktu. Waktu adalah nama Tuhan itu sendiri di samping Asmaul Husna yang 99. Karena itu di dalam Islam tidak pernah mengenal hari naas, bulan naas, tahun naas, minggu naas, dan abad naas. Kesialan hanya akan terjadi jika melawan arus perubahan waktu yang menuju ke arah kesempurnaan. Isyarat dalam surat Al-Asr menyebutkan bahwa semua manusia akan merugi. Mereka yang tidak merugi jika beriman, beramal soleh, bahu-membahu dalam hal yang benar dan dijalani dengan sabar. Allah berfirman,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah diri mereka sendiri. Peringatan tegas dari Allah harus kita pahami, kita hayati dan dilaksanakan, bahwa zaman naas, zaman mimpi buruk, zaman kala buntu, dan zaman edan harus kita ubah sendiri. Apakah kita sebagai rakyat, santri, ustadz, kiai, petani, buruh, pedagang, karyawan, ASN, aparatur negara maupun pemerintah bersatu padu. Dalam bahasa Jawa, saeko kapti, mengubah menjadi era yang menggembirakan, mencerahkan dan menyenangkan. Dalam hal ini, Abdullah bin Umar berdoa di malam-malam menjelang Lailatul Qadar, Allahumma in kunta katabani saqiyan famhuni waktubni sa'ida. Ya Allah, jika kau tetapkan aku merana, maka hapuskanlah untukku dan tetapkan aku yang membahagiakan. Perubahan menuju dari ketetapan takdir buruk ke arah ketetapan takdir baik, sebagaimana kesadaran Abdullah bin Umar, bisa mengacu kepada ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki pula, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah saja berkenan merubah konsep takdirnya karena yang ditakdirkan memohon perubahan takdir ke arah yang lebih baik dengan doa-doanya. Rasulullah menjelaskan bahwa doa bisa merubah konsep takdir. Demikian Rasulullah bersabda, Inna du'a'a wal bala'a baina samai wal ardi yaqtatilan wa yatba'u du'a'ul bala'a qabla ayyunazila. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya antara doa dan bala itu berkonfrontasi di antara langit dan bumi. Doa akan menolak bala sebelum bala turun ke bumi. Pesan hadis ini amat jelas bahwa aneka keadaan buruk dan tidak menyenangkan akan sirna manakala dilawan dengan berdoa secara tulus, dan tentu doa yang melibatkan semua komponen bangsa. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka selanjutnya adalah masing-masing komponen bangsa harus mau berkorban, yang menurut bahasa agama adalah bersedekah. Dalam kaitannya dengan sedekah, Rasulullah bersabda, Inna shadaqata la tutfiku ghadabar rabbi wa tadfa'u ammitatis su'. Sesungguhnya sedekah itu menghindarkan dari murka Allah dan menghindarkan seseorang dari meninggal dunia dalam keadaan yang buruk. Inti sedekah adalah mendermakan sesuatu diri dari inti sedekah adalah mendermakan sesuatu dari diri kepada diri yang lain. Dengan kata lain, sedekah identik dengan berusaha dan berkorban untuk menuju perubahan. Tentu perubahan yang menggembirakan, perubahan dari lembah kebatilan menuju ke puncak kemuliaan dan akhlakul karimah, perubahan dari kejahatan menuju kebaikan, perubahan dari bangsa pecundang bangsa asing menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Insya Allah dan pasti Allah ridho dan meredam kemurkaannya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang yang berbahagia, agar perubahan yang berkemajuan ini berjalan dengan lancar, maka kewaspadaan harus bukan hanya dipertahankan, melainkan ditingkatkan berdasarkan sejarah kelam bangsa ini. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa komunisme merupakan bahaya laten. Dalam pergerakan komunisme tidak mengenal kata kalah, melainkan kemenangan yang tertunda. Komunisme memang merupakan sido agama,
agama imitatif, yaitu memiliki semacam surganya kaum agama. Wujudnya adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tidak ada buruh dan majikan, simpul mereka. Dalam agama selalu ada kelas-kelas tingkatan, umpama kiai santri, murid mursyid, kasta-kasta dalam Hinduisme, lembaga pastoral dalam Nasoro. Semua ini musuh mereka. Agama bagi mereka adalah candu. Sekarang ini memang tidak ada partai formal umpama PKI, melainkan banyak pengamat mengatakan bahwa muncul gerakan penyusup dalam semua lini kemasyarakatan, politik, ekonomi maupun keagamaan. Itulah yang disebut KGB, komunis gaya baru. Kita semua komponen bangsa harus bersifat tegas menolak kehadiran mereka di bumi Pancasila ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain KGB, juga di sana sini bermunculan aliran keagamaan yang kurang lebih menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia menyatakannya sesat. Mengaku beragama Islam, tetapi nabinya bukan Nabi Muhammad, melainkan guru kelompok ini. Guru itu biasanya melarang sholat pengikutnya. Berhaji ke Mekah tidak perlu. Jika sempalan-sempalan kecil ini dibiarkan, tentu akan merusak sendi-sendi Islam dari dalam, dan juga pasti merusak keutuhan bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak diamandemen. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam menuju perubahan yang kita idamkan, tentu dengan cara yang santun, jujur, nihil pengkhianatan, demokratis, toleran, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya khotib tutup khutbah ini dengan penuh harap semoga menjadi spirit untuk berubah yang lebih baik dan berkemajuan. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ja'alallahu lana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin kulla 'amin wa annana bi khairin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la yushba wa min du'a'in la yusma'. Ya hayyu ya qayyum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal fitan wasu' waz zina ma dhahara
min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ilahi ilahana wa ilaha kulli syai' fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil mutakabbirin fansurna 'alal qaumil mukadzibin fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian para jamaah yang membawa koran-koran bisa langsung dibawa agar tidak berserakan di halaman. Jangan lupa bawaan-bawaan dicek terlebih dahulu. Udah pergi. Ya Allah, aku bawa orang ngapusi uang ngomong dengan gaduh. sama ibu ya. Alhamdulillah. Aku ketemu dengan pasar ini Alhamdulillah. Ya Pak. Bagi jemaah yang bawa mobil atau sepeda motor bisa langsung menuju terus keluarnya hanya satu pintu lewat pintu yang sebelah kiri. Jadi mobil atau sepeda motor keluarnya hanya satu pintu. Monggo yang ada di halaman FKG atau gedung serbaguna lurus belok kanan terus lewat belakang rektorat.